أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. الفائدة الثالثة إلى أن قال القاضي أبو بكر Ibnul Arabi fi kitab Maraqis Sulaf haqiqatu dzikir munadatullahi ta'ala lima yuridu min jalbi manfa'ah aw daf'i madarrah wa min al-qada'i raddul bala'i bid-du'a fa huwa sababun lidzalika wastijlabu li rahmatil maula. Melanjutkan yang minggu kemarin dibahas tentang faedah ketiga. Yang faedah pertama tentang fadilatuz zikir, keutamaan berzikir. Yang kedua tentang rukun-rukun, sebab-sebab, syarat-syarat berzikir. Karena rotib ini kan ada dua unsur. Yang unsur pertama yaitu unsur berzikir, yang unsur kedua unsurnya adalah berdoa. Kan di situ kan ada ya qawiyu ya matin, itu kan termasuk zikir. Kemudian ada doanya juga, ikfi syarra dzalimin. Jadi ada dua unsur dalam rotibul haddad itu. Ada yang berdoa, kemudian ada yang zikir. Jadi dua unsur ini dijelaskan di kitab ini. Yang tentang pertama fadilah, tentang berzikir dan syarat-syaratnya. Kemudian yang bab ketiga ini sekarang tentang rukun berzikir, dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, haqiqatu dzikir munadatullahi ta'ala. Hakikatnya kalau Anda berzikir itu yaitu seakan-akan Anda memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima yuridu min jalbi manfa'ah. Ada beberapa, biasanya orang-orang itu kan kalau doa ada beberapa hajat ya. Lima yuridu min jalbi manfa'ah, yaitu ada juga yang berzikir itu tentang meminta untuk menarik sebuah manfaat. Misal kita punya hajat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita berzikir atau yang lain berdoa berzikir itu untuk menarik sebuah manfaat. Misal kalau kita banyak beristighfar nanti rezekinya lancar, kan gitu, menarik manfaat. Au daf'i madharrah, ataupun juga bisa punya fungsi sebagai mengelak atau sebagai penolak dari mudarat, dari sebuah bahaya. Wa minal qada'i raddul bala' bid-du'a. Kemudian juga bisa sebagai, kalau misal Anda berdoa itu bisa untuk raddul bala, untuk menghilangkan bala. Wa minal qada' raddul bala bid-du'a. Kemudian dikatakan la yaruddul qada' illa du'a. Tidak bisa menolak kodok dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dirubah, kan ya. Sudah ditulis maktub itu fulan umurnya segini, rezekinya segini, nanti jam segini dapat rezeki ini, nanti pada hari segini itu nanti dapat bencana segini, nanti itu semuanya kan sudah ditulis lengkap ya. Ketika kita sebelum dilahirkan itu semuanya udah ada catatannya. Ini sejarahnya fulan ada, ini sejarahnya fulan ada semua. Tapi itu bisa diganti, bisa ditolak, dan bisa dicegah kalau yang jelek-jeleknya itu dengan satu dengan doa, bukan dengan uang, bukan dengan yang lainnya, tapi hanya dengan satu, yaitu doa. Misal Anda takdirnya itu, misal bukan Anda ya, orang lain ada si A ini takdirnya itu dia bentar lagi kecelakaan atau apa,
Cuma karena dia banyak doa, kecelakaan cuma kegoser saja. Asli ini takdirnya itu sampai patah, sampai ini. Cuma karena dia sering doa, sering berzikir, sering ini, sering itu, jadi ya tetap godoknya tetap kecelakaan, tapi diringankan. Jadi itu manfaatnya berdoa. Kan kadang ada kan ya orang jatuh sampai gelundung-gelundung naik sepeda motor, cuma kegoser tok atau enggak keseleo tok, ada kan ya? Yaitu mungkin salah satu sebabnya seperti itu. Wastijlabun li rahmatil maula, bisa juga untuk sebagai penangkap, bisa nangkep rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mempunyai berapa rahmat? Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 100 rahmat. 100 rahmat ya. Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dua-duanya tentang rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat Ar-Rahmanur Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat punya rahmat 100, yang 99 disisakan nanti di hari akhir, kemudian yang satu dibagikan semua ke seluruh penduduk dunia. Sekarang ini cuma dapat satu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari satu rahmat ini Anda bisa dikasih, semua orang yang ada di muka bumi dikasih nafas gratis. Padahal satu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, cuma satu loh. Kemudian Anda juga dikasih bisa senang, bisa ini, bisa itu. Seorang ibu mempunyai kasih sayang yang sangat penuh kepada anaknya. Semua ibu yang ada di dunia ini kan punya kasih sayang kepada anaknya. Itu mendapat cipratan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, cuma satu. Ibu di dunia ini ada berapa ratus juta. Itu dari satu rahmat yang disiramkan ke seluruh penjuru dunia, itu bisa membuat kasih sayang di seluruh dunia ini. Itu cuma satu. Jadi antum jangan sampai apa ya, merasa puas untuk mendapat rahmatnya Allah. Antum harus sering-sering minta rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sendiri mensyariatkan ketika kita duduk di antara dua sujud, bacanya apa? Rabbighfirli warhamni, ya kan? Ada warhamni, ya Allah rahmati aku. Wajburni warfa'ni warzuqni, ya kan? Salah satunya apa yang nomor 2? Habis Rabbighfirli, maafkanlah aku. Yang kedua adalah warhamni. Jadi kita disuruh untuk meminta rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah rahmat ini sangat besar. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang dahulu di zaman Bani Israel, itu ibadahnya ratusan ribu tahun. Orang-orang zaman dulu kan umurnya kan tua-tua ya, umurnya sampai 1000 tahun. Umurnya fulan 1000 tahun, ini umurnya sampai ribuan tahun. Kemudian dia itu hidupnya seumur hidup dia hidupnya ibadah. Kemudian ketika ditanya di hari akhir, di mizan itu ditanya, dia, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan fulan ini, orang yang ahli ibadah ini, ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini protes, loh enggak ya Allah, dengan ibadahku, jangan dengan rahmatmu. Protes. Akhirnya katanya Allah subhanahu wa ta'ala, coba itu amalnya yang ribuan tahun itu, coba ditimbang sama kenikmatan mata, satu bola mata, ditimbang sama satu kenikmatan itu, tidak taunya amalnya jauh, tidak ada apa-apanya, lebih berat nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa bola mata satu itu, satu biji itu. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, manfaatnya kita berdoa, berzikir itu bisa menangkap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
semua orang itu masuk surga bukan dengan amalnya, tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, meskipun engkau ya Rasulullah masuk surga, tapi dengan rahmat juga, bukan dengan amal. Tetap, walaupun aku ini, kata Rasul, aku masuk surganya dengan rahmatnya Allah. Jadi tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa doa silahul mukmin. Kemudian doa itu adalah senjata orang mukmin. Senjata orang mukmin. Ini senjata yang paling kuat, doa. Doa itu ibarat, kalau Imam Syafi'i itu mengatakan atahza'u bid du'a wa tasdarihi wa ma tadri ma sadna'ad du'a'u sihamul lail la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Imam Syafi'i mengatakan engkau meragukan dan merasa lucu terhadap doa yang engkau panjatkan, padahal engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh doa tersebut. Kan biasanya kita doa kadang ngambil guyon, kadang ngambil apa ya kan ya. Doaku kok ndak gobul-gobul, doaku kok ndak mustajab, doaku kok seperti ini. Wa mata dari masana ad-du'a'u, tapi sebenarnya kau ndak paham. Doa yang kau panjatkan itu apa yang dia perbuat sekarang. Sihamul lail la tukhti. Kata Imam Syafi'i, busur panah yang dilesakan oleh orang yang ahli, ibarat sniper itu, kalau dipegang oleh orang yang ahli, apa orang yang ahli? Enggak, apa namanya? Orang yang ahli nembak itu loh. Penembak jitu. Penembak jitu itu kalau sudah megang tembaknya kan kebanyakan pasti kena kan ya. Sihamul lail la tukhti. Kalau orang zaman dahulu pakai panah itu tidak bakal meleset, walakin laha amadun, tapi tidak sekali ditembak, misal ya orangnya jauhnya itu 200 meter atau tidak 1 kilometer, tidak sekali tembak detik itu juga kena kan, tidak kan, mesti walakin laha amadun, tapi tetap ada jarak, ada waktu ya kan, tidak langsung ditembak cedek itu langsung mati kan, enggak ya kan, tunggu beberapa detik atau tunggu, kalau panah mungkin tunggu lebih lama lagi ya. Walil amadin qida'u, tapi ketahuilah jarak itu ada selesainya. Enggak mungkin kamu doa terus tapi enggak kobul-kobul, enggak mungkin. Tapi ini bisa selesai, jaraknya itu bisa selesai. Anggap jarak antara doa dan kobulnya itu, jaraknya itu anggap perjalanan dari apa, busur panah tadi, dari panah tadi itu kan pasti kena ke orangnya, jadi pasti suatu saat kabul, tidak mungkin tidak, cuma kapan tidak tahu, itu misteri, itu nunggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa doa silahul mu'min, doa itu silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Antum kalau boleh membahas yang dulu itu perang Badar. Perang Badar itu orang muslim berapa orangnya? Jumlahnya 313. Kemudian orang kafir berapa? 1000 lebih. Orang kafir 1000 lebih. Ini bukan orang pakai ilmu hitam bisa hilang, bukan ya. Sahabat itu apa adanya. Adanya pisau ya pisau, adanya pedang ya pedang, semua dibawa. Yang penting supaya Islam ini menang, itu sahabat. Jadi sebelum ada bonek mungkin sahabat itu lebih bonek lagi itu ya. Orang 1000 dilawan sama orang 313. Itu Nabi Muhammad bukan ayo persiapan latihan supaya menang, enggak. Nabi Muhammad itu seadanya, pokok diajari sebisa nih, sahabat bisa,
punya yang ahli memanah, punya yang ahli berduel, kemudian ya diajari sebisanya, cuma ndak sampai getu gitu, ndak diajari sahabat itu. Tapi 313 ini bisa mengalahkan yang orang 1000 ini. Itu karena doa. Sebelum Nabi Muhammad itu memutuskan untuk maju, Nabi Muhammad itu mengangkat tangannya, ya Allah, kalau engkau kalahkan ini, aku di perang Badar ini, ya Allah, orang muslim ini kalau engkau kalahkan di perang Badar ini, engkau tidak bisa lagi melihat ada orang Islam. Mulai itu orang-orang terakhir perang Badar itu, orang-orang terakhir maksudnya sing punya keimanan kuat itu ya situ tok. Islam masih belum berjaya, belum puluhan ribu, belum, masih orang ratusan. Jadi kalau Allah mengalahkan ketiga itu, buyar Islam, tidak ada Islam ya, buyar. Jadi seperti itu. Jadi ketika itu Allah memenangkan karena doanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza kana al-'abdu da'ima dzikri wa du'a wa tadarru ila Allah. Kalau misalnya ada seorang hamba yang sering berdoa dan berzikir dan bertadarru ila Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hafidhahu dzalika min jami'il makarih. Maka kalau seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala dijaga daripada segala yang tidak disukai. Fa idza ja'ahu darar aw makruh min ahadin minal makhluqin mana'athul malaikah. Kalau misal ada kita kepingin kena sesuatu yang membahayakan, itu sama malaikat dijauhkan. Anda pernah enggak kadang kayak ada tawon atau ada apa gitu ya, kalau misalnya Anda tidur atau tidur gitu ya, itu kok bisa ini ndak ambruk, kok bisa ini rumah ini ndak jatuh, atau ndak ini plafon ini ndak ambruk, padahal kadang lihat wis tua wis anu ya, itu mana adhul malaikah, dijaga oleh malaikat. Wasadda fi wajhi, kemudian dicegah. Fala yazalu mahfudhan min jami'il jihad. Senantiasa orang yang seperti itu, yang sering berzikir, berdoa dan bertadarru kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terjaga dari segala sisi. Illa min jihati fuq, kecuali dari jalur yang atas. Dari jalur manusia, jalur jin itu semua aman sentosa, kecuali dari kalau misal Allah kepingin ngasih dia sakit, kepingin ngasih dia ujian, itu tetap bisa. Paham ya? Fa innal qada wal qadar nazilani, karena qada dan qadar itu tetap akan turun. Tapi ya yang seperti tadi itu, turun tetap, tapi mungkin diringankan atau yang lain. Fa idza nazal qada wal qadar aslamatul malaikah. Kalau sudah qada ya dan qadar yang main, itu malaikat juga angkat tangan, karena sudah memang takdirnya dia itu sudah waktunya kena, misal ya, kena sesuatu yang tidak enak atau sesuatu bencana atau yang lain, tetap kena, cuma nanti dikurangi, tetap kena. Tapi paham ya, malaikat juga angkat tangan kalau qada dan qadar. Paham ya? Hakadam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.